Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan apa itu model salep. Terlebih dahulu, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Akil Al-Zahir. Kemudian yang kedua yaitu Baso Arisan. Yang ketiga adalah Muhammad Zaki Noval. Yang keempat adalah Nur Jayanti. Masuk ke materi yang pertama yaitu konsep dasar model salep. Model salep adalah pengembangan atau perluasan dari model hoteling dari tahun 1929 yang mengkaji persaingan spasial dan memperkenalkan barang luar atau outside goods sebagai alternatif bagi konsumen, serta mengatasi beberapa keterbatasan dalam model hoteling. Model ini menjelaskan bagaimana perusahaan memilih lokasi dan tingkat diferensiasi produk untuk memaksimalkan keuntungan. Baik, selanjutnya yaitu asumsi dasar dalam model salep. Yang pertama itu perusahaan didistribusikan secara simetris di sepanjang lingkaran. Yang kedua, konsumen tersebar merata di sepanjang lingkaran. Yang ketiga, konsumen membeli dari perusahaan yang menawarkan harga total terendah, yaitu harga barang ditambah biaya produksi. Selanjutnya, biaya transportasi meningkat seiring jarak antar konsumen dan toko. Dan yang terakhir adalah adanya produk luar atau outside goods, yang berarti di mana konsumen memiliki opsi untuk tidak membeli dari pasar ini dan memilih produk alternatif di luar sistem. Selanjutnya adalah penentuan lokasi dan tingkat diferensiasi produk. Pada model salep, perusahaan harus menentukan lokasi dan tingkat dari diferensiasi produknya. Penentuan lokasi dan tingkat diferensiasi produk akan mempengaruhi permintaan dan keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan. Pada penentuan lokasi sendiri, dalam keseimbangan perusahaan cenderung untuk berlokasi secara merata di sepanjang lingkaran, berbeda dengan model hoteling, di mana mengarah pada minimum diferensiasi atau perusahaan cenderung untuk berkumpul di tengah. Pada model salep ini memungkinkan distribusi perusahaan secara lebih tersebar dan memperluas cangkupan pasar serta meminimalkan persaingan secara langsung terhadap pesaing terdekat. Pada tingkat diferensiasi sendiri, semakin tinggi tingkat diferensiasi produknya, maka semakin rendah elastisitas permintaannya. Tingkat diferensiasi sangat penting terhadap persaingan. Perusahaan dapat memperoleh keuntungan dengan menawarkan produknya yang terdiferensiasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan grafik model salep. Dalam grafik di sini, model salep ini dipresentasikan berbentuk lingkaran, di mana dengan total panjang 1. Titik-titik pada lingkaran di grafik itu merupakan lokasi konsumen dan lokasi perusahaan. Di dalam model salep, P adalah harga yang ditetapkan oleh perusahaan tertentu dan P bintang adalah harga yang ditetapkan oleh perusahaan pesaing. Dalam model salep terdapat persaingan harga dan lokasi di mana konsumen tersebar secara merata di sepanjang lingkaran. Perilaku konsumen juga sangat bergantung berdasarkan harga dan jarak konsumen ke perusahaan, di mana tanda 1/N pada grafik tersebut menunjukkan probabilitas konsumen memilih suatu perusahaan dalam kondisi tertentu. Model ini menggambarkan dinamika persaingan di pasar dengan diferensiasi produk spasial, di mana harga dan lokasi perusahaan saling memengaruhi keputusan konsumen yang tersebar merata. Sebagai kesimpulan, model salep menggambarkan persaingan spasial dengan struktur lingkaran, memungkinkan distribusi perusahaan yang lebih merata dibandingkan model hoteling. Dalam model ini, perusahaan menetapkan lokasi dan tingkat diferensiasi produk untuk mengoptimalkan keuntungan, di mana